Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari tiba-tiba saja meramaikan jagat politik Indonesia dengan gagasan memasangkan Jokowi dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sebagai capres dan cawapres. Tentu saja ide ini bukan hal yang mudah untuk direalisasikan karena dihadang oleh aturan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode saja. Langkah kontroversial ini membuat publik bertanya-tanya apakah Kodari sedang mengais Rizky karena Pilkada 2022 dan 2023 dibatalkan sehingga Rizky yang biasanya mengalir ke lembaga-lembaga survei pun terhambat. Halo guys, kita ketemu lagi di weekend ya, Sabtu 20 Maret 2021. Hari ya kayaknya semakin sore dan kita nongkrong lagi di afternoon tea. Seperti biasa, siapin dulu ya secangkir teh hangat yang bisa lu seruput sambil kita ngobrol-ngobrol supaya kita tetap penuh semangat ya. Guys, ketika kita memasuki era reformasi, ada perubahan sistem ya di dalam ketatanegaraan kita. Kemudian jabatan-jabatan publik ya, itu dipilih lewat pemilu ya secara langsung. Pemilihan langsung oleh rakyat. Ya misalnya aja presiden dan wakil presiden. Sebelumnya kan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu kemudian menjadi pilpres secara langsung. Demikian pula jabatan kepala daerah ya. Gubernur, bupati, wali kota itu juga kemudian dipilih secara langsung. Nah, dengan perubahan ini guys, ada satu jenis pekerjaan, satu jenis profesi yang sebelumnya nggak ada, itu kemudian ada dan tumbuh subur banget, ya, yaitu lembaga survei. Ya kan, zaman Pak Harto kita nggak butuh lembaga survei bro. Apa yang mau disurvei? Pemilunya nih masih 4-5 tahun lagi kita udah tahu. Ya, yang akan kepilih jadi presiden siapa? Yaitu siapa? Pak Harto. Karena waktu itu ya joke-nya itu ada satu syarat mutlak untuk jadi presiden. Syarat itu adalah berpengalaman menjadi presiden pada periode sebelumnya. Jadi satu-satunya yang qualified adalah Pak Harto kan, ya. Kemudian kalau kita bicara partai politik ya, peserta pemilu, waktu itu kan cuma ada 3 ya, Golkar, waktu itu tidak disebut partai ya. Dan ada 2 partai, yaitu P3 dan PDI, belum pakai P ya, waktu itu PDI saja. Nah ini udah ketahuan yang menang harus Golkar. Harus Golkar. Biasanya nomor 2-nya adalah P3, nomor 3-nya adalah PDI. Walaupun setahu gua ya, DKI Jakarta itu selalu menjadi daerah pemilihan yang paling panas ya. Karena cukup sengit lah persaingan dari para peserta pemilu tadi. Nah dengan kondisi kayak gitu ya jelas nggak ada yang mau disurvei. Apaan yang mau disurvei? Udah eksak hakul yakin yang menang siapa. Baik presidennya maupun juga partainya ya. Nah paling-paling orang tuh buat hiburan nebak-nebak nih periode sekarang nih yang akan dipinang oleh Pak Harto mendampingi beliau sebagai wapres tuh siapa? Ya karena Pak Harto presiden terus ya, tapi wapresnya itu gonta-ganti ya. Nah itu gambaran di masa lalu. Nah begitu kita ganti sistem, tadi muncullah lembaga-lembaga survei. Dan memang guys, perilaku dari lembaga-lembaga survei ini menarik ya untuk dicermati. Karena akhirnya orang kemudian bertanya-tanya, kan mereka sering sekali melakukan survei-survei politik ya. Bukan cuman survei mengenai keterpilihan atau elektabilitas dari calon ya, tapi juga beberapa survei lain ya. Misalnya kalau lu ingat pernah ada survei tentang sikap masyarakat terhadap vaksin misalnya ya. Gue lupa yang kalau nggak salah lembaganya Burhanuddin Muhtadi. Ya, dia melakukan satu survei yang ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Kenapa? Karena ternyata perbedaan sikap masyarakat yang menolak menggunakan vaksin atau divaksin Desember dengan Januari itu beda tipis. Cuma berkurang 2%. Kalau nggak salah sebelumnya yang menolak itu ada 43%, turun jadi 41. Jadi yang cuma berkurang 2%. Nah kenapa ini jadi persoalan? Karena lu tahu ya di awal Januari atau pertengahan Januari tanggal 13 Januari tepatnya itu sudah dilakukan kick off dari program vaksinasi nasional dan Pak Jokowi di depan publik itu menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Ternyata walaupun Pak Jokowi sudah mencontohkan tetap aja ya masyarakat nggak yakin sehingga tadi yang belum bersedia divaksin angkanya masih tinggi.
Nah ini kerjaan lembaga survei. Jadi kayaknya apapun bisa disurvei guys. Ya, jadi kalau lu punya duit ya, lu pengen tahu pendapat publik tentang tingkat kegantengan lu ya, lu tinggal datang ke lembaga survei, lu bayar itu ya supaya bikin survei. Nah guys, tapi tentu saja sebagaimana profesi-profesi atau bidang usaha lainnya, industri survei ini, ya gue sebut industri ya, karena tadi pelakunya banyak banget ya, dan memang di situ berlakulah hukum ekonomi ya, supply demand seperti biasa. Nah sebagaimana industri-industri yang lain ya, industri survei ini juga mengenal musim-musim, ya gak sih? Ya buah aja ada musimnya kan, musim mangga, musim duren, musim apalagi gitu kan ya. Dan biasanya ketika musimnya tiba ya itu marak sekali ya. Nah, musim survei itu guys biasanya ketika ada pilkada. Ya lu bayangin aja, Indonesia ini ada 514 kabupaten kota dan kemudian juga ada 34 provinsi. Nah, lu jumlahin aja tuh. Ya. Nah, semuanya itu kalau menjalankan pilkada, nah ini nih ya, pasar empuk bagi lembaga-lembaga survei. Nah tentu saja ketika kemarin misalnya ya pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi ya, itu salah satu yang paling beruntung adalah para pemilik ya atau ya lembaga-lembaga survei yang ada. Ya gue sering menyebutnya sebagai tukang survei. Iyalah ya order itu akan menghampiri mereka dengan sangat-sangat deras. Karena biasanya gini guys, misalnya nih gue mau maju ya, gue ingin maju di satu pilkada. Itu jauh-jauh hari gue akan ngukur elektabilitas gue dulu. Gue akan gandeng nih ya satu lembaga survei, akan ada kontrak gitu ya untuk survei. Nah, survei awal dulu nih, survei pendahuluan. Gue akan dapat angka, misalnya elektabilitas gue berapa, misalnya let's say 10% misalnya gitu ya. Ini buat modal, modal apa? Modal datang ke partai politik. Iya kan, karena gue butuh kendaraan politik dong, which is adalah partai politik. Ya, bisa aja kalau gue anggota parpol, gue datang ke parpol di mana gue bernaung. Tapi kalau gue bukan anggota parpol, ya mungkin gue akan datang ke parpol yang menurut gue itu bisa gue dekati. Kira-kira cara kerjanya kayak begitu. Nah gue datang, gue sodorin nih, ya tuh lu lihat tuh ya, bahwa apa tadi elektabilitas gue tuh cukup tinggi. Nah, apa yang gue targetkan? Yang gue targetkan adalah akan turun nih surat rekomendasi kepada gue untuk menjadi kandidat yang di-endorse oleh partai tadi. Nah kemudian nanti kalau surat rekomendasi udah turun, gue akan datang lagi ke lembaga survei. Nah biasanya kemudian gue akan ambil kontrak paket lengkap biasanya, paket komplit. Nah ini gue coba cari-cari informasi. Katanya untuk level bupati ya, kabupaten atau kota madya, kota ya jadi bupati atau wali kota, untuk survei itu kira-kira kisarannya 100 sampai 150 juta. Ini pun kalau lu menggunakan jasa dari lembaga survei yang tidak terlalu terkenal. Ya, jadi kalau lembaga-lembaga survei besar itu dananya yang lu harus rogoh tuh jauh lebih gede untuk sekali survei. Level bupati wali kota ya tadi dengan margin of error 5%. Ya lu tahu ya, kalau kita survei itu kan ada margin of errornya. Dengan sampel kira-kira 400-an atau 500-an. Ya itu biaya segitu, gila banget. Gede juga ya gitu. Nah, kalau lu mau ambil paket lengkap, ini biasanya tadi kalau lembaga-lembaga survei yang tidak terlalu besar ya, yang belum terlalu terkenal, itu adalah 1 sampai 2 miliar ya. Kalau kita bicara paket lengkap itu isinya apa aja ya? Nih coba, ini ada yang nawarin gua soalnya. Ini ada teman gua nih ya, yang waktu itu pernah maju jadi calon bupati walaupun kalah ya. Dia bilang gini, yang namanya paket lengkap itu ya, itu termasuk banyak hal nih ya. Dari mulai apa nih, konsultan pemenangan ya bagi kandidat yang bersangkutan. Kemudian juga media monitoring, kemudian juga media analytics ya, termasuk juga medsos ya. Jadi buzzer nih ya, ada jasa buzzer juga di situ. Kemudian juga apa namanya, termasuk juga nanti jasa-jasa lain yang terkait. Hanya saja kalau misalnya iklan katakan di televisi kayak gitu ya, itu biasanya calon akan bayar langsung ke TV-nya, si lembaga survei cuma nyiapin apa namanya konsepnya aja. Nah guys, kalau lo menggunakan jasa lembaga survei yang lebih gede ya, itu dananya bisa berlipat-lipat, bisa 5 sampai 7 miliar atau bahkan sampai 10 miliar. Nah itu untuk level tadi ya kabupaten. Nah konon dari beberapa berita yang gua baca, kalau di Jakarta, ya, lu pakai lembaga survei itu gila guys. Itu bisa sampai ratusan M kalau lu mau pakai paket lengkap. Gua kebayang ya kalau level gubernur itu akan jauh lebih gede lagi. Nah kira-kira itulah ya. Jadi mungkin lu berminat untuk disurvei atau lo mau bikin lembaga survei.
Nah, guys, akhirnya bisa dimengerti ketika kemudian Pilkada 2022, 2023 nggak jadi ya, gara-gara ya pemerintah dan dewan sepakat membatalkan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada semuanya disatukan di tahun 2024 bersama Pileg dan Pilpres. Salah satu pihak yang paling terpukul adalah para tukang survei. Ya nggak sih? Gue yakin ya para pemilik lembaga survei yang sebelumnya udah siap-siap panen di 2022, 2023 kembali gigit jari. Aduh, hilanglah ya periuk nasi kita. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kemudian membuat orang mengait-ngaitkan mengapa belakangan ya Muhammad Kodari ya, lo tahu dia ini adalah direktur eksekutif dari Indobarometer, tiba-tiba punya mainan baru ya. Ya lo lihat nih videonya. Saya juga mengundang Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam. Wis, langsung berdiri. Langsung berdiri tanpa tedeng aling-aling. Boleh berdiri sekali lagi supaya pemirsa bisa membaca. Nah, itu Jokowi Prabowo 2024. Yes. Sudah ada yang deklarasi malam ini di Mata Najwa Jokowi Prabowo 2024. Set NKRI. Kita akan bahas soal hal itu, Jadi Mas Kodari ini kemudian tampil di publik ya, mengusung satu gagasan yang benar-benar out of the box, yaitu mengawinkan, memasangkan Jokowi dan Prabowo untuk jadi presiden lewat Pilpres 2024. Argumentasinya itu dahsyat ya. Apa argumentasinya? Untuk apa istilahnya ya? Apa sih namanya ya? Memperbaiki lah, mendamaikan lah keterbelahan masyarakat. Yang menurut beliau itu sangat mengemuka, sangat terasa pasca Pilpres 2019 yang lalu. Kok bisa ya Jokowi Prabowo? Karena menurut Kodari ya Prabowo ini adalah sosok yang merupakan ikon dari kelompok oposisi. Ya, jadi kalau digabungkan nih Jokowi dengan Prabowo maka dengan sendirinya keterbelahan dan perpecahan di publik itu bisa diobati, bisa diatasi. Nah ini nih ya kalau orang dagang gak mikir. Kayaknya jadi agak kejam juga penilaian gue. Karena gini ya, asumsi bahwa Prabowo itu adalah ikon dari oposisi menurut gue itu udah basi. Ya, Prabowo tidak lagi berada pada posisi itu sejak hari pertama ketika beliau menerima ya ajakan Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan. Ya enggak? Ya, sejak beliau duduk di tangga istana itu selesai sudah posisi beliau sebagai ikon dari oposisi. Apalagi kemudian pasangan Pak Prabowo di Pilpres yang lalu yaitu Sandiaga Uno juga ikut masuk ke dalam kabinet. Dan juga kita lihat ya, Pak Prabowo juga menyatakan alasan beliau masuk ke kabinet salah satunya adalah untuk kembali mempersatukan masyarakat. Namun kita lihat sejak hari pertama Pak Prabowo menjadi Menhan nggak ada tuh tanda-tanda bahwa keterbelahan atau keterpecahan masyarakat itu teratasi. Ya kalau menurut gue sih nggak ada yang berubah ya, bahkan mungkin cenderung getting worse ya. Karena apa ya? Karena tadi itu pemerintah juga gesturnya itu masih tidak berubah terhadap kelompok-kelompok di luar pemerintahan terutama dari kalangan umat Islam. Ya, jadi menurut gua nih statementnya Kodari ini jelas-jelas banget seperti mimpi di siang bolong. Bahkan ada beberapa pengamat yang punya istilah yang lebih kejam. Ini adalah onani atau masturbasi politik katanya begitu. Gue bilang ini ala istilah yang dasar ya, luar biasa. Tapi poin gue adalah ya apa ya, gue menyayangkan ini karena bagaimanapun Mas Kodari ini kan seorang intelektual ya. Jadi kalau begini kan kesannya dagang banget gitu ya menurut gue ya secara pribadi, dagang banget. Sehingga akhirnya orang mengaitkan ya ini karena nggak ada dagangan pilkada ya gitu ya. Kemudian beliau cari dagangan yang lain ya untuk menarik perhatian dari pihak-pihak terkait ya, siapa tahu kemudian idenya diambil dan ya biasa dapat aliran dana lah. Nah, hal-hal kayak gini kan gak enak ya guys ya. Tadi gue bilang ya bagaimanapun Kodari adalah seorang intelektual. Nah, menurut gue ya hal ini adalah hal yang patut kita sayangkan. Tapi guys memang spekulasi mengenai Pilpres tahun 2024 ini udah mulai panas ya sekarang ya. Orang mulai mematut-matut, mulai memantas-mantaskan kira-kira siapa asiknya dipasangkan dengan siapa. Gue kaget nih guys dalam konteks ini ya. Di beberapa grup pertemanan tiba-tiba muncul nih ya satu poster kayak undangan deklarasi gitu. Pas gue lihat loh, ini kenapa Puan dipasangkan sama Muldoko?
Ya, ini katanya akan di launching Senin 29 Maret 2021 gitu ya. Yang mengeluarkannya adalah Probakti NKRI, ada-ada aja ya. Walaupun kemudian setelah gua cek ternyata ini kayaknya acaranya hoax ya, ini berita hoax. Tapi dari situ kita lihat ya, memang netizen ini ada-ada aja kreativitasnya ya. Orang mulai jahil, mulai usil untuk mereka-reka siapa sih yang akan berlaga di tahun 2024. Oke guys, kembali ke soal Mas Kodari ya. Gue cuman usul ya, mungkin kalau Mas Kodari mendengar podcast ini, Mas, kalau mau bikin sensasi, ya gitu loh ya, dipikir-pikir lagi. Karena bagaimanapun agak beda juga ya antara sensasi dengan humor ya, antara sensasi dengan stand up comedy. Harus jelas positioningnya. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.